Kali ini saya akan mempresentasikan teori D5 tentang query lanjutan 2. Saya Devita Azhar dari kelas 2004 ITA, NRP 74100-424, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer. Tujuan pada bab ini, yang pertama mengenal ekspresi skala subquery, yang kedua memahami korelasi subquery, yang ketiga penggunaan operasi eksis dan not eksis, yang keempat penggunaan prosa with. Yang pertama kita belajar tentang ekspresi skala subquery. Ekspresi skala subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Skala subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case. Semua klausa select kecuali dalam group by. Contoh skala subquery dalam ekspresi case seperti berikut. Jadi, select employee ID last name dalam kurung case when department ID sama dengan dalam kurung ada subquery-nya di sini. Select department ID from departments where location ID sama dengan 1800. Tutup kurung dan Canada else USA and tutup kurung location from employees. Contoh skala subquery dalam klausa order by. Select employee ID last name from employees A order by dalam kurung select department name from departments D where A dot department ID sama dengan D dot department ID. Jadi di sini ada subquery-nya di mana D diinisialisasi departemen kita diinisialisasikan menjadi D, employees kita diinisialisasikan menjadi E. Berikutnya kita akan belajar tentang korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query. Prosesnya seperti berikut. Yang pertama adalah ambil baris dari outer query lalu dijalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, lalu digunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Lanjutnya akan kembali lagi ke ambil dan berikut seterusnya akan looping secara terus-menerus. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Sintak penulisan korelasi subquery seperti berikut. Jadi select kolom 1, kolom 2 dan seterusnya from tabel 1 outer, lalu where kolom 1 operator dalam kurung select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where expression 1 sama dengan outer dot expression 2. Sintak di atas, subquery mereference suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Contoh penggunaan korelasi subquery. Subquery untuk mendapatkan data dari data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Jadi sintaknya select last name, salary, department ID from employees outer, sini harus ada outer, where dimana salary-nya itu lebih besar, memiliki gaji lebih besar dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Berarti sebagai subquery-nya adalah rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Salary lebih besar dari select AVG dalam kurung salary from employees where department ID sama dengan outer dot department ID. Jadi di sini ada outer dan di sini ada outer. Jadi setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Lalu yang nomor 2, menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Jadi
select a.employee ID, last name .a.job ID from employees A, where 2 lebih kecil sama dengan dalam kurung select count bintang from job history where employee ID sama dengan .employee ID. Jadi akan keluar hasilnya seperti berikut, seperti ini. Jadi ini berganti job sedikitnya 2 kali, jadi ini 2 kurang dari sama dengan. Icon itu icon bintang untuk melihat semua jumlah yang ada di job history. Berikutnya nomor 3, korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Sintaknya update tabel 1 alias 1 set kolom sama dengan dalam kurung select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan 1 kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Jadi alter tabel employees, add dalam kurung departemen name varchar 2 dalam kurung 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Jadi update employees A, set department name sama dengan dalam kurung select department name from department D where A department ID sama dengan D department ID. Jadi seperti ini kalau kita menggunakan korelasi update. Yang keempat, korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Sintaknya delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator dalam kurung select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel IMP history. Jadi seperti ini, delete from employees A where employee ID sama dengan yang adalah subquery-nya yang terdapat pada IMP history. Jadi select employee ID from IMP history where employee ID sama dengan a.employee ID. Lalu berikutnya kita akan belajar ke operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan atau ada atau tidak ada dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh berikut penggunaan operasi exist, operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya 1 orang bawahan. Jadi select employee ID, last name, job ID, department ID from employees outer where exist, kita menggunakan exist karena contoh dari operator exist dalam kurung select X from employees where manager ID sama dengan outer dot employee ID. Jadi hasilnya akan seperti berikut. Berikutnya contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Jadi select department ID, department name from department D, kita investasikan jadi D, where not exist dalam kurung select X, ini untuk mencari siapa, kita aja, terus lalu select X from employees where department ID sama dengan D dari department ID. Jadi akan keluar hasil departemen ID-nya 190 dengan departemen name-nya adalah constructing, yang departemen yang tidak mempunyai pegawai. Yang terakhir kita akan membahas tentang penggunaan klausa with.
Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clause with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Clause with dapat meningkatkan performansi. Contoh berikut penggunaan clause with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Jadi with debt cost as dalam kurung select d.department name, sum e dalam kurung e salary as debt total from employees A, departemen D, where a.department ID sama dengan d.department ID group by d.department name, tutup kurung, koma, avg cost as dalam kurung select sum dalam kurung debt total dibagi count bintang as debt avg from debt cost, select bintang from debt cost where debt total lebih besar dari dalam kurung select debt avg from avg cost, order by department name. Jadi seperti ini untuk debt cost sendiri, query-nya seperti ini, avg cost query-nya seperti ini. Lalu ini adalah untuk mencari debt cost untuk menampilkan seluruhnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.